Salam para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Gurnaedi, di Good News Studio, studio rumah tangga dan kesehatan kita semua. Pada malam hari ini merupakan malam yang kedua, kita bersama-sama untuk berdoa malam. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami hingga saat ini, dan kami memohon kiranya Tuhan yang telah memberikan kami kesempatan untuk berdoa pada saat ini, Tuhan berkenan pula menasihati kami saat kami membuka kitab suci untuk merenungkan kehidupan kami, khususnya yang telah kami jalani dalam sepanjang satu hari ini yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan, kami juga memohon kiranya Tuhan juga menolong kami agar kami boleh hidup semakin baik, semakin berkenan di hadirat Tuhan. Dan kami semuanya semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk edisi hari ini, hari Minggu malam, atau apabila kita mengikuti konsep Alkitab, saat matahari terbenam, maka kita sudah berada di hari Senin, hari yang kedua. Dan kita besok semuanya, ada banyak di antara kita yang memulai pekerjaan di hari Senin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini, mari kita lanjutkan renungan Alkitab kita sebelum nanti kita berdoa untuk istirahat kita. Kita lanjutkan renungan kita apabila kemarin kita belajar dari Kejadian pasal 1, sekarang kita membuka Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Di Kejadian pasal yang kedua ini kita langsung menuju pada satu perikop, yaitu manusia dan Taman Eden. Kemarin di Kejadian pasal 1, mulai pasal 1 ayat 1 hingga pasal 2 ayat yang ke-7, kita berbicara atau merenungkan mengenai penciptaan. Malam hari ini, setelah Tuhan menciptakan, kita akan melihat apa yang dilakukan Tuhan kepada ciptaannya, dan secara khusus atau teristimewa kepada manusia. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8. Itulah yang menjadi ayat inti kita. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saudara-saudariku, kembali ini ayat yang sangat sederhana. Dan mungkin juga banyak orang yang kurang melihat ayat ini. Tetapi mari kita coba merenungkan firman Tuhan yang sangat sederhana ini. Kembali saya ingin membacakan Keluaran pasal 2 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saudara-saudariku, mari kita coba untuk berpikir lebih dalam mengenai ini.
bukankah manusia, ciptaan Allah yang paling mulia di antara semua ciptaannya ini? Dan bukankah Allah juga sangat mengasihi manusia? Dan bukankah juga Allah yang Maha Kuasa itu sanggup untuk melakukan segala hal? Namun, di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8, di sini dinyatakan bahwa selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Bukankah Allah bisa membuat lebih dari taman? Dan bukankah Allah bisa juga menaruh manusia itu di istana yang dibuatkannya? Karena manusia adalah makhluk yang sangat dikasihi oleh Allah. Tetapi di sini dikatakan Allah membuat taman di Eden, dan taman itu bukan sekedar tempat untuk manusia berkunjung atau main-main kemudian manusia pulang ke istananya, tetapi Allah membuat taman itu sebagai tempat tinggal manusia. Manusia ditempatkan di taman itu. Gantinya Tuhan memberikan manusia sebuah istana yang megah. Kemudian bisa juga Tuhan memerintahkan para malaikat untuk melayani manusia, makhluk ciptaannya yang sangat dikasihinya itu. Sehingga manusia ini kemudian tinggal di satu istana, lalu manusia ini tinggal tidur-tidur, menikmati segala kasih kebaikan Tuhan. Allah bisa berbuat seperti itu. Tetapi firman Tuhan menyatakan, Allah membuat taman dan manusia ditempatkan di taman itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, satu pelajaran yang luar biasa dari Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8. Allah pada mulanya Dia bekerja selama 6 hari. Allah selama 6 hari itu bekerja. Baru pada hari yang ke-7 Allah berhenti. Dan manusia diciptakan menurut, kalau kita kembali ke penciptaan manusia, mari kita kembali melihat penciptaan manusia. Ayat di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi, manusia ini dibentuk, diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Gambar dan rupa Allah. Dan Allah bekerja selama 6 hari bekerja. Dan itulah yang Allah kehendaki ketika Allah menciptakan manusia, kemudian membuatkan manusia itu taman di Eden, dan Allah memberikan taman itu sebagai tempat tinggal bagi manusia. Allah menghendaki agar manusia itu bekerja di taman di mana dia ditempatkan. Mari kita membaca di Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Kejadian pasal 2, ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Allah menempatkan manusia di taman Eden itu bukan untuk tidur-tidur, bukan untuk berleha-leha, tetapi Allah menempatkan manusia di taman Eden itu untuk bekerja,
yaitu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara-saudariku, satu pelajaran yang luar biasa. Ternyata memang Allah ketika menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, segala hal yang Allah lakukan ingin juga agar manusia itu melakukannya. Dan Tuhan memberikan kesanggupan kepada manusia itu untuk melakukan pekerjaannya, yaitu untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Saudara-saudariku, sesungguhnya kita manusia, ciptaan Allah, kita diberikan kesanggupan untuk bekerja. Dan ketika Allah memberikan kita kesanggupan untuk bekerja, Dia sudah menyediakan berkat-berkat bagi kita. Saudara-saudariku, pelajaran yang berikutnya. Allah tidak menempatkan manusia itu di tempat yang lain, selain di taman di Eden. Dalam hal ini, inilah satu tempat yang indah, satu tempat yang begitu harmonis. Tetapi tempat itu bukan tempat yang mewah. Bukan satu tempat untuk bermalas-malasan. Allah menghendaki manusia ciptaannya itu memiliki pola hidup dan pola pikir sederhana. Bukan bermewah-mewah. Saudara-saudariku, ini sangat berbeda dengan yang dunia tawarkan. Untuk hidup mencari kesenangan, mencari kemewahan, hidup yang tidak mau bekerja, inginnya tanpa bekerja tapi menikmati segala kemewahan. Ini sangat jauh dari kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki manusia itu untuk bekerja. Itulah sebabnya kemudian banyak ayat yang menyatakan mengenai hal ini. Mari kita menengok sebentar ke kitab Amsal. Yang pertama kita buka kitab Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ayat yang kedua, Amsal pasal 6, ayat yang ke-9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Dan masih banyak lagi ayat yang menyatakan mengenai teguran kepada pemalas ini. Saudara-saudariku, apa artinya? Tuhan menghendaki agar kita manusia hidup bekerja. Kita manusia hidup dengan pola pikir yang sederhana, tetapi sehat. Itulah yang disediakan Tuhan bagi kita. Baik tempat kita, baik juga aktivitas kita, bahkan makanan kita kalau kita melihat lebih jauh. Tuhan memberikan manusia itu makanan dari buah-buahan. Bukan dari makanan yang mewah. Saudara-saudariku, besok ketika kita banyak yang memulai pekerjaan di hari Senin, mari kita lakukan pekerjaan itu sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Kita ingat bahwa Tuhan menciptakan kita manusia untuk bekerja. Dan ketika kita menuruti perintah Tuhan atau kita melaksanakan kehendak Tuhan, yaitu untuk bekerja, itu semata-mata bukan karena kita ingin untuk mencari atau mendapatkan makanan, tetapi itu adalah ibadah. Lakukanlah saat kita bekerja ini dengan penuh semangat karena kita melakukannya untuk Tuhan. Lakukanlah dengan cara yang benar sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan berkat, gunakan berkat itu
untuk kebaikan diri kita, untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudariku, mari kita sama-sama beristirahat malam hari ini, dan besok kita memulai aktivitas kita untuk bekerja. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa, dan saya ingin juga menyampaikan satu informasi. Bagi para sahabat mungkin ada yang rindu untuk didoakan melalui doa syafaat saat kita berdoa malam bersama. Kami persilahkan juga untuk mengirimkan permohonan doa atau usulan-usulan doa atau pokok-pokok doa ke Good News WhatsApp Center, bisa dikatakan begitu ya. Good News WhatsApp Center, yaitu 0821 4292 1844. Saya ulangi, 0821 4292 1844. Atau yang mengikuti melalui Facebook bisa juga menuliskan di kolom komentar. Atau yang mendengarkan melalui radio, silahkan untuk mengirimkan pesan pada kami. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Oleh karena berkat Tuhan, maka kami boleh beraktivitas, menikmati berkat kehidupan sepanjang satu hari ini. Tuhan, malam hari ini kami akan beristirahat. Kami rindu Tuhan, agar Tuhan berkenan untuk senantiasa menjaga dan memelihara kami. Tuhan, kami memohon Tuhan senantiasa mencurahkan berkat keselamatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera surga, bahkan rezeki dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, baik yang dekat maupun yang jauh, dimanapun berada. Juga kami rindu Tuhan, agar malam hari ini kami boleh beristirahat dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera dari Tuhan, dan besok pagi kami boleh bangun. Tuhan, kami rindu ketika kami bangun, Tuhan tetap mempercayakan berkat kehidupan dengan keadaan tubuh, badan kami, kehidupan yang sehat. Dan kami sangat rindu Tuhan agar besok kami boleh hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh hidup benar di mata Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk menjaga dan memelihara kami, dan perkenankan kami untuk menyerahkan segenap langkah kehidupan kami ke dalam kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu kami semuanya boleh bertemu kembali dengan lebih penuh sukacita Tuhan. Untuk itulah kami menyerahkan segala sesuatunya di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin.